Gatot Kaca ya? Kalau Gatot Kaca mana nyungkeun semah pangabakti. Maharsi Kumbayana. Kasep, coba dia ke hareup Kasep. Hasil nipunya waktu dulu kan 4 juta Dede suka ngambil duluan 1 juta. Yang 3 jutanya aku suka lari ke istri saya yang namanya Maimunah. Kalau Gatot Kaca mana nyungkeun semah pangabakti Gusti. Kasep, coba dia ke hareup Kasep. Ya. Paman di kamari teu mangkukna kaula teu kararabana kejo saeutik-eutikaceun ngana guguling nu digugulung dipake ti lama kaeling. Aduh alayeuh paman. Pria satu ini pandai mengikuti karakter suara tokoh dalam pewayangan. Dan bermodalkan karakter suara inilah ia lantas beraksi melakukan penipuan dan pembunuhan. 9 nyawa telah terenggut dan masih ada 7 target lainnya yang bakal dihabisi. Beruntung ia lebih dulu diringkus polisi. Wawon Erawan alias Aki Banyu alias Deden nama pria tua ini. Ada Hana. Udah sempat kata aku tar tanggal 28 kataku ke sini. Dia nggak datang ke rumah gitu. Padahal rencana itu ia mau dibunuh aja, Pak. Gitu. Aslem. Iya. Itu selamat diantarkan sama Pak Solihin ke Kerawang. Dalam aksinya, Wawon menggunakan tangan Solihin alias Dulo untuk mengeksekusi para korbannya. Target pembunuhan kemudian ditentukan, yaitu Wiwin Winarti, istri Wawon, dan Noneng Suryati, ibu kandung Wiwin yang berarti ibu mertua Wawon. Biadabnya, sebelum dihabisi, Solihin sempat menyetubuhi Noneng Suryati. Waktu dulu kan ibu Noneng sama Wiwin teh dijemputnya sama Dede gitu, sama Dede. Sama Dede dijemputnya. Dek, kalau misalnya kamu nggak itu harus kamu pergi ke rumahnya Mama Suryati, bawa yang namanya Mama Suryati dengan Wiwin Winarti. Ya dibawa sama Dede sampai luar. Sampai luar Dede pulang dulu, aku di luar nungguin. Ibu Noneng Suryati masuk ke dalam. Ngobrol sama Pak Solihin gitu, ngobrol dulu gitu. Udah diajak ngobrol, langsung Pak Solihin itu nidurin mertua saya sampai dikerjakan sama dia gitu. Sesudah dikerjakan, langsung dicekik, langsung masukkan lubang, dan lubangnya waktu dulu udah disiapkan sama Pak Solihin gitu. Sebelum menjemput Ibu Noneng Suryati itu lubang udah disiapkan di rumahnya Pak Solihin gitu. Terus satu lagi, kalau udah beres Ibu Noneng Suryati, terus Wiwin Winarti, saya masuk Wiwin Winarti. Wiwin Winarti juga ngobrol dulu gitu. Habis Ibu Noneng Suryati langsung Wiwin Winarti, langsung di satu lubang 2 orang. Di rumah inilah korban Noneng dan Wiwin dikubur dalam satu lubang. Rumah yang berlokasi di Kampung Babakan Mande, Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini adalah tempat tinggal Solihin alias Dulo. Dari 9 korban tewas, 7 diantaranya dihabisi oleh Solihin alias Dulo dengan cara diracun dan dicekik. Yang pertama kali dibunuh Noneng Suryati, Wiwin Winarti, Farida, Bayu, Maimunah, Ridwan, Rizwandi. Nah 7 orang kan. Yang itu Bapak merasakan ya tangan Bapak sendiri.
Solihin ternyata terjebak tipu daya Wawon. Uang yang dijanjikan Wawon sebesar 500 juta rupiah hingga kini tak didapat. Kalau beres semua, sukses pasti kamu uang itu ada. Ternyata sekarang udah ketangkap, nggak ada juga. Wawon memang licik. Ketika memerintah Solihin, ia mengaku sebagai Aki Banyu dengan karakter suara berbeda. Ya kan waktu dulu aku suka megelaran wayang golek Pak gitu. Cuman dikit-dikit bisa berubah suara gitu. Ya kadang-kadang macam-macam gitu Pak. Cara nyuruh. Ya kalau Bapak mau, kata saya juga kalau Bapak mau pengen sukses, ya silahkan nurut sama saya gitu. Solihin sendiri baru mengetahui kalau Aki Banyu yang kerap memerintahnya untuk mengeksekusi korban adalah Wawon setelah kasus ini terbongkar. Target utama Wawon saat melakukan penipuan dengan cara bisa menggandakan uang adalah para tenaga kerja wanita atau TKW. Aslem, mantan TKW asal Karawang, Jawa Barat ini adalah satu dari 7 target yang akan dihabisi Wawon CS selanjutnya. Saya menanyakan keberadaan dan gimana kondisinya Siti Fatimah. Mereka mengatakan kalau Siti Fatimah ini sudah sukses, sudah bahagia, sudah happy. Seperti Gatot Kaca ya. Kalau Gatot Kaca pada nyungkut semah pengabaktus. Maharsi Kumbayana. Kasep, coba dia ke harap Kasep. Hasil nipunya waktu dulu kan 4 juta Dede suka ngambil duluan 1 juta. Yang 3 jutanya aku suka lari ke istri saya yang namanya Maimunah. Kepada para TKW yang menjadi korbannya, Wawon alias Aki Banyu alias Deden mengaku bisa menggandakan uang. Proses penggandaan uang tersebut diberi istilah respon. Di depan salah satu korbannya, Wawon sempat menunjukkan keahliannya yang ternyata hanya tipu-tipu. Katanya direspon dulu, uang itu teh. Direspon dulu, kita ngeriung. Pokoknya kitanya kayak disirap aja. Ya dari sini keluar itu amplop. Amplopnya kayak diisi uang. Uang taunya saya hijau, merah gitu. Taunya. Ya dalamnya mah nggak tahu Pak. Nggak semua dilihatin. Ngeliatinnya cuma itu doang. Kepada Aslem, Wawon sempat mengatakan uang yang telah dilipat gandakan itu nantinya akan ada di lemari rumahnya. Ki, saya habis sakit minta uang. Kata si Aki, sabar Nyi, uangnya belum selesai. Ntar juga katanya uang kamu ada katanya. Ya kata saya nunggu, iya Ki, ada. Adanya di mana Ki? Lihat aja katanya, adanya di lemari katanya. Itu. Terus saya tunggu-tunggu, sabar sampai sekarang Pak. Sampai sekarang saya di sini mau setahun nggak ada uang. Saya ngebohongin keluarga Pak. Saya sakit banget Pak, kerja 6 tahun nggak ketemu keluarga. Nggak ketemu sama anak, kerja bertahun-tahun, cuma ketemu juga di orang lain, kampung orang lain. Ya ketemu sama Dulo, sama Deden, sama Aki. Aki nggak ketemu ya sama Wawon itu. Aslem akhirnya tertipu. Uang ratusan juta yang telah disetornya melalui rekening milik Dede Solehudin selama ia menjadi TKW amblas. Saya tuh sakit, sampai saya Pak. Iya dimarahin sama keluarga, bisa-bisa pulang nggak bawa, sampai bawa tas sama tas baju. Udah Pak. Satu korban lain yang masuk dalam target pembunuhan Wawon CS adalah Hana Patiningrum. Hana adalah mantan TKW yang bekerja di Arab Saudi.
ia kehilangan uang sekitar 100 juta rupiah. Menurut Hana, para TKW yang menjadi korban penipuan Wawon ini bermula dari ajakan Yeni yang merupakan istri Dede Solehudin. Yeni ini yang awal mula asal muasalnya ini. Seperti Aslem, seperti Farida, Siti Fatimah, ini mengenalnya dari Yeni. Gitu. Setelah dapat yang lain, Siti Fatimah ini mengenal Epi, saya, Hamidah, Nunu, gitu. Jadi dari awal muasalnya ini Yeni yang mengetahui ini semua. Yeni yang mengajak. Setelah kejadian ini, Hana sempat meminta pertanggungjawaban kepada Yeni. Saya sempat telepon tapi nggak ini. Saya coba chat-chatan lewat IG. Saya tanyakan kenapa dari awalnya kamu nggak to the point, nggak terbuka sama yang lain, ada apa sebenarnya, seperti apa? Dia bilang saya pun korban. Masa iya sih, itu kan suami kamu. Saya bilang masa kamu nggak tahu, seharusnya kamu ini tahu dong, kasih tahu kita keadaannya. Walaupun kamu diancam, kita nggak mungkin buka mulut. Kita juga coba, jangan sampai sekarang coba lihat orang lain yang jadi korban, bukan kerugian material aja, nyawa pun melayang. Hana mengenal Wawon setelah diajak oleh Siti Fatimah, TKW yang tewas dibunuh oleh Wawon CS di perairan Bali pada 12 Februari 2021 lalu. Hana pun sempat dikabarkan oleh keluarga Siti Fatimah kalau sahabatnya itu telah tewas. Ia kemudian mengkonfirmasi soal tewasnya Siti Fatimah kepada Dede dan Wawon, dan saat itu Wawon mengelabuinya. Saya menanyakan keberadaan dan gimana kondisinya Siti Fatimah. Mereka mengatakan kalau Siti Fatimah ini sudah sukses, sudah bahagia, sudah happy bersama keluarganya di Bandung. Saat itu Hana tidak tahu kalau Siti Fatimah tewas dibunuh. Ia akhirnya menyetop uang setoran ke Wawon CS. Ya hasil nipunya waktu dulu kan kalau misalnya dari Dede misalnya dikasih 4 juta, Dede suka ngambil duluan 1 juta, saya pegang 3 juta. Yang 3 jutanya aku suka lari ke istri saya yang namanya Maimunah. Di sini ya, si mama nggak ada, cina dari rumah. Mungkin cina dari si bapak sama si bapak Wawon cina disumputin cina sama anaknya gitu bilang. Seperti Gatot Kaca ya. Kalau Gatot Kaca pada nyungkut semah pengabaktus. Maharsi Kumbayana. Kasep, coba dia ke harap Kasep. Hasil nipunya waktu dulu kan 4 juta, Dede suka ngambil duluan 1 juta. Yang 3 jutanya aku suka lari ke istri saya yang namanya Maimunah. Rumah di Kampung Babakan Curug, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang ini jadi saksi bisu kekejaman Wawon CS. Awalnya, rumah ini dihuni oleh Farida binti Ening, Yeni dan suaminya Dede Solehudin. Farida kemudian tewas dibunuh dan dikubur di dalam rumah ini. Sementara Yeni pergi kembali menjadi TKW. Dan terakhir, datang Aslem. Ia tinggal berdua dengan Dede di rumah ini. Sebenarnya keberadaan orang-orang di rumah kontrakan ini sempat mengundang kecurigaan warga dan pengurus RW. Kan Bu RW lagi jajan di sini, beli es kelapa. Nggak lama kemudian datang juga si Bu yang gendut ke sini. Disuruh duduk dulu sama Bu RW di sini. Bu katanya kan saya udah sekali ke rumah kan belum ngasih kakak sama KTP. Pokoknya sekarang saya nggak mau tahu, kata Bu RW, diminta kakak sama KTP-nya nanti malam ke rumahin gitu, kata Bu RW. Kalau kata si ibu gendut itu
oh maaf Bu, masih nggak kebawa gitu. Tapi nggak lama kemudian si ibu lihat habis maghrib, kalau si yang ibu gendutnya si ibu nggak tahu perginya, kalau si Pak Wawan sama Pak Solihinnya si ibu lihat pulang gitu ngangkut-ngangkut barang pakai motor gitu. Di lokasi ini kami bertemu dengan Dedi Sopandi, pemilik rumah yang sempat dikontrak oleh Wawon CS. Nah, waktu itu yang pertama kali masuk ke sini Pak Solihin. Pak Solihin sendiri? Iya, Pak Solihin sendiri. Yang lainnya saya juga nggak tahu, taunya ada di dalam semuanya gitu. Nah, kalau lubangnya itu di mana sih Pak waktu pas nguburinnya itu? Oh, di dalam Pak. Oh, ya. Boleh? Ya, silahkan. Di sini Pak. Ya, dengan kedalaman 2 meter ini. Oh, di sini. Iya. Mayat almarhum ditumpuk sama sekitar 6 atau 7 karung, diisi tanah liat yang karung 50 kilo. Tanah langsung di keramik lagi. Waktu itu sewanya berapa Pak? Waktu kontrak di sini? Sewa per bulan 300.000 selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Iya. Nah, setelah itu Pak Wawonnya pergi, memang sudah habis kontrakannya atau gimana? Nggak nyatakan mau pindah nggak, cuman yang perempuan itu yang terakhir cuman ini saya mau nitip kunci, saya mau dijemput sama suami, kalau ada si bapak yang maksud si bapak mungkin Pak Solihin, tolong kasihkan kunci ini. Jadi nggak sempat pamitan mau pulang. Tujuan kami berikutnya adalah Kampung Babakan Mande Ciranjang, tempat Wawon mengubur 3 korbannya. Di rumah inilah Wawon dan istri keempatnya, Iis Suryati, tinggal. Kami sempat bertemu wanita tua bernama Mir yang ternyata ibu kandung Iis. Rupanya Mir dan anaknya, Iis, serta cucunya yang bernama Devi masuk dalam target pembunuhan Wawon. Sebuah lubang di dalam rumah sudah disediakan untuk mereka. Ibu pas tahu kalau lubang itu buat Iis sama ibu, gimana perasaan ibu? Aduh, nggak enak ibu teh, nggak enak, nangis terus ibu mah. Terbiasa bobo, terbiasa emam, tomah ibu teh itu, salira teh terawas muriang karena siris ibu, pun anak nya Iis itu. Benar-benar keterlaluan. Bagaimana tidak, Mir juga ternyata kakak kandung Solihin alias Duloh. Di rumah inilah Solihin tinggal bersama istrinya, Enok. Dan di samping rumah inilah Wiwin Winarti, istri Wawon lainnya, dan Noneng Suryati, ibu mertua Wawon, dihabisi dan dikubur. Sejak Wiwin dan Noneng terbunuh, sekitar tahun 2021 lalu, anak Wiwin sempat datang untuk mencari ibunya ke tempat ini. Yang kesini mencari itu anaknya, katanya di sini si mama nggak ada, cina dari rumah. Mungkin cina dari si bapak sama si bapak Wawon cina disumputin cina sama anaknya gitu, bilang si Wawon nate ngelak nate udah tidak punya urusan, nggak tahu cina masalah si Wiwin gitu. Sebelum kasus ini terbongkar, Ajun, warga yang tinggal persis di samping rumah Solihin, sempat mencium bau bangkai di sekitar rumahnya. Namun ia tak menyangka kalau itu bau bangkai manusia. Iya, di bumi tadi kamu gitu keok bau kamu dengan sini bangkai bereceng naon itu di tangan kepara tegaduk teu aya di handapnya nih teu aya bau naon cium eta teh. Oleh warga sekitar, Solihin alias Duloh dikenal sebagai orang pintar yang bisa mengobati orang sakit dan kesurupan. Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin kini telah menjadi pesakitan. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.